Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ramdita, NPM 05. Nah, di sini saya akan membahas model-model pembelajaran IPS di kelas rendah. Apa sih model pembelajaran? Nah, model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Ada banyak model pembelajaran dan beberapa yang disarankan dalam kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu discourse learning. Model pembelajaran ini adalah mengkaji konsep, arti, dan hubungan melalui proses induktif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Discourse learning terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mental untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Adapun langkah kerja model pembelajaran discourse learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian paksaan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu inquiry learning. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga peneliti secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Adapun langkah-langkah pembelajaran inquiry learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, seleksi bagian materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. Yang kelima, melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. Yang keenam yaitu mempersiapkan kelas. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penganalisan data yang ditemukan dalam rangka menemukan hal baru dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan penguatan. Yang ketiga yaitu problem based learning atau PBL. Model pembelajaran problem based learning merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan konseptual. Langkah model pembelajaran PBL menurut James Cleary. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan solusi melalui mengidentifikasikan alternatif-alternatif